Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irna Abelita Ambarita, mahasiswa semester 1 Universitas Dian Nusantara, Jakarta Barat, program studi Manajemen, Ilmu Bisnis dan Ilmu Sosial. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang diminta oleh Bapak dosen saya, Bapak Laude Muhammad Nikmat Z SE MSI, di mana saya akan mengangkat modul tentang konsep dasar akuntansi. Konsep dasar akuntansi. Definisi akuntansi adalah ilmu yang berkaitan dengan pencatatan, analisis, dan mengomunikasikan transaksi suatu entitas bisnis dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu pengambilan keputusan yang terjadi dalam suatu perusahaan tersebut. Dan akuntansi secara umum adalah sebagai berikut: memberikan informasi perihal keuangan, khususnya aktiva pasif suatu perusahaan. 2. Menyiapkan sekumpulan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber perusahaan. 3. Memaparkan sebuah informasi perihal perubahan berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal yang terdapat di perusahaan tersebut. 4. Menyajikan beberapa informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu pengguna laporan tersebut. 5. Menjelaskan informasi keuangan perusahaan diharapkan dapat membantu pada pembuatan potensi perhitungan keuntungan perusahaan. Peran dan kegunaan akuntansi. Peran akuntansi yaitu sebagai informasi yang diharapkan dapat memberikan informasi yang tepat dan akurat ke dalam pengambilan keputusan yang dipakai oleh pihak akuntan sebagai dasar pengambilan keputusan guna untuk memajukan perusahaan yang dikelolanya. Sedangkan kegunaan akuntansi secara umum yaitu 1. Untuk mengetahui jumlah informasi yang berguna bagi manajemen. 2. Menghitung laba dan rugi yang dicapai oleh perusahaan. 3. Untuk membantu menetapkan hak masing-masing pihak yang berkepentingan dalam perusahaan, baik itu pihak internal ataupun eksternal perusahaan tersebut. 4. Untuk mengendalikan atau mengawasi aktivasi yang dimiliki perusahaan. 5. Untuk menunjukkan hal-hal yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam mencapai target yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh perusahaan. Bidang-bidang akuntansi dikelompokkan menjadi 6, yaitu akuntansi umum dan keuangan, general accounting, financial accounting. Bidang akuntansi yang secara menyeluruh mencakup fungsi-fungsi pencatatan transaksi-transaksi serta menyusun laporan keuangan dari catatan-catatan tersebut. 2. Akuntansi biaya, cost accounting, merupakan bidang khusus akuntansi yang mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, dan melaporkan secara menyeluruh kepada pihak manajemen persoalan. 3. Akuntansi pemerintahan. Bidang ini digunakan oleh akuntan pemerintahan. 4. Akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen ini menggunakan data historis maupun data tafsiran untuk membantu manajemen dalam operasi sehari-hari dalam perencanaan yang akan datang. 5.
pemeriksaan akuntan atau disebut dengan auditing merupakan bidang dalam aktivasi akuntansi yang dimana pemeriksaan secara bebas atau laporan keuangan dari perusahaan atas pekerjaannya. 6. Akuntansi lembaga nirlaba atau non-profit motive organization. Akuntansi ini mengkhususkan diri pada masalah-masalah pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi dari unit-unit pemerintah serta organisasi nirlaba lainnya. Berdasarkan jenis usaha, perusahaan digolongkan menjadi 3 kelompok perusahaan, yaitu 1. Perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang menyediakan produk jasa kepada konsumen untuk mendapatkan laba. Contoh perusahaan ini yaitu pihak pengiriman ekspedisi, layanan Gojek, Shopee, Grab, dan lainnya. Karakteristik dari perusahaan jasa ini adalah kegiatan usahanya mereka menjual jasa dan tidak menyediakan produk dalam bentuk fisik kepada konsumen. Kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang membeli barang kemudian dijual kembali kepada konsumen dengan tujuan mendapat keuntungan yang maksimal. Contoh dari perusahaan dagang tersebut yaitu toko, swalayan, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan bahan baku yang dijadikan menjadi suatu bentuk produk yang setelah itu produk itu dipasarkan kembali kepada masyarakat. Karakteristik dari perusahaan manufaktur ini yaitu adanya proses produksi atau proses pengolahan bahan dari bahan baku mentah hingga menghasilkan produk setengah jadi ataupun produk jadi siap dipakai dan diperjual kepada konsumen. Contoh dari perusahaan manufaktur tersebut yaitu 1. Perusahaan bidang tekstil dan garmen. 2. Perusahaan bidang otomotif, itu ada Astra Group. Persamaan dasar akuntansi, harta disebut dengan aktiva sama dengan hutang ditambah modal atau disebut dengan passive plus. Akuntansi atau accounting circle yang di dalamnya itu terdapat 3 pengelompokan yaitu tahap pencatatan, tahap pengintisaran, tahap pelaporan. Di dalam tahap pencatatan terdapat 1. Pembuatan penerimaan bukti transaksi, 2. Pencatatan ke dalam jurnal, 3. Posting ke dalam buku besar. Di dalam tahap pengintisaran terdapat 3 pengelompokan yaitu neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur atau kertas kerja. Di dalam tahap pelaporan terdapat 4 pengelompokan. 1. Laporan keuangan, 2. Jurnal penutup, ketiga neraca saldo skala penutup, keempat jurnal pembalik. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut. Akuntansi sebagai sistem informasi adalah informasi ekonomi dari kegiatan transaksi organisasi atau suatu perusahaan. Kedua, akuntansi adalah proses pengidentifikasi, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan informasi ekonomi yang berupa laporan keuangan. Ketiga, informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan dapat berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang memerlukan. Sekian video presentasi pemaparan yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya materi yang salah saya sampaikan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.